Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan demikian. Tapi kalau engkau percaya engkau diselamatkan, kau tidak percaya engkau dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat 6 yang dikatakan bahwa Yesus selalu berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, mantap. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai kita dalam perjalanan kita di hari ini. Dan kiranya terus Tuhan bersama dengan kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, biarkan kami boleh mengerti akan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan kitab Wahyu ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Allah. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang bacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah kitab Wahyu. Ya, kenapa kita perlu belajar kitab Wahyu? Ketika kita membaca kitab Wahyu, kita akan mendapatkan uraian atau penuturan yang jelas sekali tentang 3 hal. Ya, jadi yang pertama, Yesus Kristus akan datang kembali. Anda bisa baca nanti dalam Wahyu 22 ayat 20. Jadi dia akan datang kembali. Yang mau saya katakan adalah kepada kita, dan apapun keadaan dunia sekarang ini dan situasi kondisi dunia sekarang ini, janji Tuhan akan tetap digenapi. Dia akan datang. Dan dia akan menjadi hakim yang adil pada saatnya. Dan tidak ada seorang yang dapat menolak tentang dia. Tidak ada seorang yang mengatakan aku tidak mengenal tentang engkau. Karena Tuhan akan melakukan jelas bagi mereka yang tidak percaya akan dihukum. Bahkan mendapatkan eternal punishment, hukuman yang kekal. Dan itulah sebabnya dia sudah pernah datang ke bumi ini kira-kira 2024 tahun yang lalu. Jadi dia sudah datang ke bumi ini, dan dia akan datang kembali kali yang kedua sebagai untuk mengakhiri kehidupan ini dan memberikan hal yang indah bagi setiap orang yang percaya, ataupun hukuman bagi orang yang tidak percaya. Kalau Yesus datang kali yang pertama, kita tahu bahwa dia datang untuk menebus manusia dari dosa. Tapi kalau manusia itu tidak percaya, tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, tidak ada masalah bagi Yesus. Kalaupun seluruh dunia ini tidak percaya kepada Yesus, tidak ada masalah bagi Yesus. Tetapi apa yang sudah dilihat oleh Yohanes, kita tahu kan Wahyu itu adalah berbicara soal 2 hal, ya. Jadi yang pertama, dia tentang kitab Wahyu itu tentang buku tentang prediksi atau ramalan. Jadi meramalkan kejadian masa depan. Jadi bagaimana terjadi nanti masa depan, bagaimana dunia ini. Kalau kita baca kitab Wahyu, maka kita akan tahu bahwa bumi ini akan digulung oleh Tuhan, dan tidak ada lagi lautan, tidak ada lagi yang ada sekarang ini, tidak, semua hilang lenyap. Dia akan menjadikan bumi yang baru, tempat kita menetap bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Dari suku, dari apapun dia yang percaya kepada dia, pasti akan menerima kehidupan kekal itu. Nah, yang kedua,
si jahat atau si iblis akan dihukum. Saya bacakan dulu satu ayat ini. Wahyu 21, Wahyu 21 ya, ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah. Wahyu 20 ayat 10. Demikian bunyi firman Allah. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi kita mengerti bahwa iblis itu akan menghadapi penghukumannya sendiri. Itu si Dajjal itu. Si iblis itu yang senantiasa menggoda manusia untuk punya istri lebih dari satu. Orang percaya di Jehovah, kawin aja lah, kawin. Nah, kamu menikmati surga dunia, kawin lagi. Kalau enggak dia kawin lagi, dia bilang digodanya supaya mainkan matamu, mainkan matamu, apabila engkau telah jatuh cinta, mana. Setan membuat manusia jatuh. Tetapi saya mau katakan akhir dari si setan itu, dia juga dihukum dan disiksa sampai selama-lamanya, siang dan malam berada di dalam api dan belerang itu. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan ikuti setan. Jangan jadi jemaat setan, jangan jadi jemaat iblis. Jadi jemaat Tuhan. Biar suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita. Kalau suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Tapi setan tidak akan pernah lepas dari hukumannya. Dan setan tidak akan pernah bisa bertobat. Saya mau katakan setan tidak akan pernah bisa bertobat. Karena itu sudah dikhususkan bagi dia. Neraka itu sudah dikhususkan bagi dia. Tetapi manusia yang digoda oleh setan, memang kadangkala setan bisa saja menjadi alat untuk menghancurkan manusia ini. Dia provokasi, dia buat perang. Seperti yang terjadi perang di Israel sana sama Hamas pemberontak itu. Dia buat perang di Ukraina antara Ukraina dan Rusia. Nanti dibuatnya lagi perang di mana-mana. Karena memang itu kerjanya. Ya, tapi ujung dari kehidupan setan itu ada di dalam penghukuman. Yang ketiga, nah ini yang tak kalah pentingnya. Orang-orang mati akan dibangkitkan. Wahyu 21 ayat 8, demikian bunyi firman Allah, supaya kita tahu jelas. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Jadi jangan berdusta atas nama agama. Yang ahli itu kayak nama yang luar biasa itu ya. Dan kemudian kita tahu bahwa mereka mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Nah, saya mau katakan orang-orang mati akan dibangkitkan, hanya dua hal yang akan terjadi. Hasilnya hanya dua. Yang pertama adalah mendapatkan kehidupan yang kekal. Bagi orang-orang yang percaya, mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi mereka akan masuk ke dalam kehidupan di mana Tuhan ada. Di mana Yerusalem baru itu ayat Mazmur 21 itu ayat 9 dimulai ya. Dan kemudian ayat 22. Dan baca saja dari 9 sampai pasal 22. Di sana kita tinggal. Tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan. Karena semua sudah berakhir. Ketika Yesus sudah katakan berakhir.
Yang mau saya katakan begini, orang mungkin akan berdalih nanti, bagaimana kami yang tidak mendengar? Alkitab mengatakan, coba saya baca satu ayat dalam Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri depan tahta, lalu dibuka semua kitab. Semua kitab. Jadi ada kitab ini, kitab itu, macam-macam ya. Semua kitab. Supaya jangan ada alasan. Jadi, yaitu kitab kehidupan. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Haleluya. Jadi nggak ada dalih, ya. Nanti nggak adil dong. Kami masa dihakimi menurut hukum Kristen. Itu tidak akan pernah terjadi menurut kita Anda. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, tidak ada seorang pun yang sempurna bisa melakukan dengan baik dan sebaik-baiknya apa yang diajarkan oleh kitab-kitab mereka. Karena manusia pada hakikatnya berdosa. Dan tidak ada seorang pun yang luput dari hukuman itu. Sekarang kita bisa berargumentasi, berdolak-dalik bisa. Tetapi Alkitab sudah menjelaskan bagi orang-orang yang percaya, yang dibangkitkan, ataupun yang menerima kehidupan di dalam Yesus Kristus, akan menerima. Mereka yang dibangkitkan kemudian tidak menerima Yesus Kristus akan mendapatkan hukuman. Itulah mengapa kita perlu membaca kitab Wahyu, walaupun banyak dengan simbol-simbol dan banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti. Tetapi saya mau katakan secara runtut dia sudah mengatakan bagaimana akhir dari kehidupan ini. Tidak ada satu agama pun yang menerangkan sedemikian detail bagaimana nasib semua pemberontak, bagaimana nasib semua orang-orang yang akan menghadapi pengadilan itu. Bagaimana caranya? Tidak ada. Dan Tuhan dengan segala hikmatnya, sehingga tidak ada orang yang bisa berdalih. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu bagi setiap kita yang hidup. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi urusannya. Nanti urusannya di masa kemudian. Tapi ketika kita mati dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus, kita percaya kepadanya, kita akan menerima hidup yang kekal. Satu contoh, orang yang ada di kayu salib itu, salah seorang yang berada di kayu salib itu, yang hanya mengatakan, dia tidak mengatakan ampuni dosa-dosaku Tuhan, tidak. Tapi dia hanya berkatakan, Tuhan, apabila engkau ada nanti di surga, ingatlah akan aku. Yesus berkata dengan jelas kepadanya, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Mereka belum mati pada waktu itu. Tapi hari itu, mereka meninggal dunia bersama. Ya, dan kemudian kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa salah seorang yang berkata itu kepada Yesus, ingatlah akan aku. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Jadi kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Kalau nanti tidak ada sampai kita diberikan kesempatan tidak bisa bertobat, itu sebuah kengerian. Jadi itu sebabnya kenapa saya pada saat ini mengatakan judulnya kitab Wahyu. Kan nanti sore saya akan bicara soal tujuan kitab Wahyu itu ditulis. Tentu ada tujuannya, supaya setiap orang percaya melihat dengan jelas apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, sang master plan kehidupan itu. Dia memberikan yang terbaik. Itu nanti sore, apa tujuan kitab Wahyu itu ditulis. Puji nama Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Allah, tapi kiranya dengan mengetahui ketiga hal ini, cinta kita kepada Tuhan semakin dalam dan semakin dalam. Kita semakin mencintai dan suka untuk membaca kitab Wahyu, sehingga ada gambaran yang jelas, oh begini loh
begini loh, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang mau berbuat jahat, bahkan di dalam kitab Wahyu itu kalau orang mau berbuat jahat, buat aja jahat. Kalau mau bertobat, kalau mau hidup suci, hidup suci. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita adalah orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan dan membalasnya dengan hidup percaya dan taat kepada Dia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kalau Anda sakit, taruh di tempat yang sakit. Saya akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menggugah hati kami, sehingga kami terus waspada dalam hidup ini. Bahwa semua akhir dari kehidupan ini kami tahu, Kau akan datang, setan akan dihancurkan, dan kami manusia yang percaya kepada mendapat hidup yang kekal, dan kami tidak percaya, kami mendapat hukuman yang kekal. Jelas firman-Mu Tuhan Bapa di surga. Terima kasih bagi mereka yang sakit, Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah mereka. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit, dimanapun Engkau berada, di rumah sakit, di rumah-rumah, di pembaringan Anda, di tempat tidur Anda, di mana saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melihat, dan kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat kami bersatu berdoa kepadamu dengan mereka yang percaya, Kau menjamah mereka. Dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, sembuhlah engkau di dalam nama Yesus, dan oleh kuasanya engkau dijamah, sebab Engkau yang berkata, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, bagi mereka yang mengalami pergumulan, persoalan hidup, Tuhan menolong. Tuhan juga memberikan kelegaan sebagaimana firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap.